Oke, jangan lupa diisi ya absennya. Kita UTS kapan ya, Kak kelas? Sudah dekat ya, habis lebaran ya? Oke, selamat pagi. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ibu. Oke, selamat pagi ya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bu, siap Bu. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Puji Tuhan sehat Bu. Puji Tuhan sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Walaupun tidak libur, nggak apa-apa ya. Liburnya nanti ya, Rebo ya, libur. Siap Bu. Tetap di barak. Jadi yang lebaran bareng-bareng temennya ya, merayakan di barak ya, di Wisma. Siap Bu, izin Bu. Iya. Unik kan? Dengan Siap Bu. satu Indonesia, ya kan? Oke, kita jadi harus meningkatkan compliance ya, kepatuhan kita kepada pemerintah, terutama ya mendukung kebijakan pemerintah untuk tidak mudik, biar supaya tidak ya, untuk mengantisipasi lah penyebarluasan atau penularan virus corona yang masih terus ini ya menginikan kita. Oke, materi kita hari ini mungkin materi sebelum UTS ya, sampai di sini ya. Karena habis lebaran kita UTS kan ya. Betul? Siap betul Bu, izin Bu. Ya, betul. Jadi jadi materi UTS itu nanti sampai materi hari ini ya, mengenai fertilitas. Apa itu fertilitas? Kayaknya sudah paham lah ya apa itu fertil. Fertil itu sering sekali dikaitkan dengan kesuburan ya sebenarnya ya. Fertilizer gitu ya. Fertilizer itu kalau di tanaman, tumbuhan itu adalah pupuk ya. Karena seringkali fertilitas atau fertilizer itu dikaitkan dengan kesuburan. Tapi sebenarnya fertilitas di sini adalah artinya apa? Apa artinya? Ilmu siap kelahiran Bu, angka kelahiran. Ya, jadi salah satu komponen dari demografi ya, salah satu komponen dari demografi yaitu fertilitas. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai mortalitas atau kematian. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan? Sebenarnya kalau dilihat dari kesulitan ya, terutama kan nanti ketika kita mengukur ya, kemarin itu ada ukuran mortalitas, kemudian ada ukuran fertilitas. Tapi sebenarnya fertilitas ini lebih kompleks dan lebih rumit dalam ini. Karena apa? Kalau mortalitas itu kan orang meninggal hanya satu kali ya, tapi kalau fertilitas itu kan sama seperti fertilitas ini nanti juga sering juga disebut dengan natalitas ya. Nah itu bisa berkali-kali ya, berkali-kali untuk ini dialami oleh seorang wanita terutama ya, seorang wanita, karena yang punya untuk melahirkan gitu ya, itu adalah perempuan ya, yang punya fitrah untuk melahirkan itu adalah perempuan. Oke, jadi fertilitas itu adalah terkait dengan kelahiran dan ini akan mempengaruhi terutama di pertumbuhan penduduk itu pertambahan penduduk ya, baik kematian, kelahiran. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang alami ya. Nah, ini outline perkuliahan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai konsep dasar. Konsep dasar itu nanti terkait teori definisi gitu ya, konsep dasar fertilitas, kemudian ukuran. Nah, ukuran fertilitas itu apa saja gitu ya, apa saja ukuran ya yang menjadi parameter ketika kita mengukur fertilitas di suatu daerah atau di suatu negara.
Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi fertilitas? Nah, ini bisa demografi dan bisa non-demografi ya. Bisa terkait dengan budaya, bisa terkait dengan faktor ekonomi, bisa terkait dengan faktor pendidikan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke konsep dasar fertilitas. Fertilitas ya, fertil, infertil. Oke, ini bayi-bayi lucu-lucu ya. Jadi jadi fertilitas ya secara konsep atau kelahiran itu adalah hasil reproduksi yang nyata atau bayi lahir hidup, live birth, dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Nah ini ya, jadi kemudian istilah lainnya adalah fekunditas ya. Kalau kemarin mortalitas itu kalau ke angka kesakitan apa? Kalau kesakitan apa istilahnya? Morbiditas. Ya, morbiditas ya. Jadi kalau mortalitas itu sekali dialami oleh seseorang di dalam hidupnya dan itu bagian akhir dari riwayat kehidupan seseorang. Tapi kalau morbiditas itu terkait dengan angka kesakitan ya. Jadi itu bisa terjadi berkali-kali. Tapi kalau morbiditasnya sudah tingkat keparahannya atau CPR ya, case fatality rate. Nah, seperti kasus yang sekarang itu diukurnya dari CPR, CFR ya, case fatality rate, tingkat keparahan yang dialami oleh seseorang ketika dia terkonfirmasi misalnya positif corona. Nah, di satu negara itu diukur ya oleh WHO sampai sejauh mana tingkat keparahannya. Dan sekarang yang punya tingkat keparahan paling tinggi itu adalah negara India ya. Kemudian, nah di sini kalau di fertilitas itu ada fekunditas atau fecundity. Itu adalah istilah dalam demografi yang menunjukkan kemampuan fisiologis ya dan biologis seorang wanita untuk melahirkan anak lahir hidup ya. Kemudian istilah yang sama artinya dengan fertilitas itu adalah natalitas, tapi berbeda ruang lingkup ya. Berbeda ruang lingkupnya. Jadi kalau fertilitas itu berperan dalam perubahan penduduk, sedangkan natalitas berperan selain dalam perubahan penduduk juga, tapi juga dalam aspek reproduksi manusia. Nah ini biasanya terkait juga dengan aspek kesehatan ya, jadi ruang lingkupnya itu lebih ini. Jadi terkait yang hal teknis yang terkait dengan reproduksi manusia. Nah itu jadi kalau fertilitas itu lebih perannya terhadap pembangunan, misalnya perannya terhadap pertumbuhan penduduk, pertambahan dan sebagainya. Tapi kalau natalitas ini selain perannya terhadap perubahan penduduk juga di dalam reproduksi. Jadi kalau mau dikaitkan dengan program KB, family planning, program gitu ya, bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana seorang lebih cocok menggunakan alat KB yang mana dan sebagainya. Nah itu kaitannya dengan natalitas. Kemudian ini masih konsep fertilitas ya. Nah konsep fertilitas ini hanya menghitung jumlah bayi yang lahir salah. Oke, jadi konsep fertilitas ini hanya menghitung jumlah bayi yang lahir hidup. Nah, kalau dia misalnya meninggal di dalam kandungan, nah itu tidak dihitung ya. Jadi jumlah yang lahir hidup ya. Nah, WHO mendefinisikan kelahiran hidup itu sebagai peristiwa kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan. Jadi sekalipun dia prematur, tapi kalau dia lahir hidup,
ya nggak masalah. Tidak selamanya juga bayi dalam kandungan itu harus 9 bulan ya. Bisa jadi 7 bulan lahir gitu ya, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Dia misalnya bernapas, ada denyut jantung, kemudian tali pusar gitu ya. Nah itu, atau gerakan-gerakan otot itu masuk di ini. Kemudian dengan demikian peristiwa bayi yang lahir dalam keadaan tidak hidup atau meninggal, nah itu tidak dimasukkan di dalam perhitungan jumlah kelahiran. Sama seperti kemarin ya, jumlah kematian. Jadi lahir kemudian mati ya. Nah, untuk bayi yang lahir hidup tapi kemudian meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari, kelahiran hidup ini tetap dimasukkan di dalam perhitungan jumlah kelahiran, walaupun kemudian dia masuk ke mortalitas ya. Jadi setelah dia lahir hidup gitu ya, tapi kemudian beberapa saat kemudian atau di kemudian hari gitu ya, nah dia meninggal, tetap itu masuk. Kemudian ada definisi lahir mati. Kalau tadi live birth, nah kemudian ada lahir mati atau stillbirth ya. Jadi lahir mati ini adalah kelahiran seorang bayi yang paling sedikit telah berumur 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. 28 minggu itu berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan ya. Sekitar 7 bulan ya. Jadi kalau dia sudah 7 bulan, nah itu sebenarnya kalau peluangnya untuk hidup juga ada ya, karena bisa masuk yang kategori prematur. Jadi walaupun dia kadang-kadang berat badannya belum cukup, tapi kalau dia dimasukkan ke dalam suatu tempat yang mirip dengan kandungan gitu ya, di inkubator ya namanya, nah itu memungkinkan dia untuk bertahan ya, untuk lebih survive. Kemudian definisi aborsi. Nah ini beberapa peristilahan ya yang terkait ya. Jadi aborsi atau abortion itu adalah kematian seseorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Jadi istilah aborsi ini digunakan kalau bayi yang meninggal dalam kandungan itu kurang dari 28 minggu ya. Nah kalau dia sudah sudah 28 minggu, nah itu tadi yang stillbirth itu ya. Nah dia bisa masuk ke prematur. Kemudian terdapat 2 jenis abortus. Abortus itu kejadiannya ya, prosesnya aborsi. Jadi terdapat 2 jenis ya, aborsi yang disengaja atau induce. Nah ini abortus disengaja dapat terjadi karena alasan medis ya. Misalnya si ibu mempunyai penyakit yang berat ya, jantung dan sebagainya, dan itu biasanya dokter akan menyarankan gitu ya, sebaiknya kehamilan tidak dilanjutkan. Jadi untuk keselamatan ya, biasanya kedua belah pihak ya, sekalipun ini bisa saja mengancam jiwa, membahayakan jiwa ibunya gitu ya, dan juga otomatis nanti anaknya ya, sehingga bila diteruskan kehamilannya akan membahayakan jiwanya. Nah itu biasanya dokter akan menyarankan gitu. Jadi alasannya medis, tapi bisa juga alasannya tidak medis gitu ya. Kelewat.
Nah, jadi yang tidak disengaja bukan karena alasan medis. Nah, itu misalnya kehamilan yang tidak diharapkan sehingga dengan sengaja digugurkan. Nah, ini yang sangat ditentang oleh agama manapun, ya. Kemudian aborsi tidak disengaja atau spontaneous. Nah, ini yang biasa dikenal dengan istilah keguguran karena janin tidak dapat dipertahankan karena misalnya kandungan yang lemah gitu ya, karena si ibu yang mengalami misalnya kontraksi yang akhirnya tidak dapat mempertahankan. Nah, ini tadi ya. Izin itu sebagian di ruang tunggu Bu, izin. Oh gitu ya. Oh iya sebentar. Oh iya saya lupa nyalain. Kok nggak kedengeran ya suaranya ya? Sebentar. Oke, saya lewat HP dulu. Karena memang kalau sudah ini banyak ya yang di ruang tunggu ya. Oh, iya. Oke, sudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian masa reproduksi atau childbearing age atau masa subur ya. Nah, ini biasanya antara usia 15 sampai 49. Loh. Pencet. Yang terakhir tadi. Nah, ini masa subur atau childbearing age. Maka nanti kalau di dalam kita menghitung ukuran itu jadi yang masuk ya. Jadi misalnya kita menghitung fertility, misalnya kelahiran per spesifik umur. Nah, di atas 49 tahun itu tidak termasuk angka spesifik umur yang kita hitung ya. Jadi mulai dari 15 sampai 49. Nah, dianggap yang umur 15 ini sudah mengalami haid ya. Nah, itu kan yang memungkinkan dia untuk bisa hamil misalnya. Jadi 15 tahun sampai 49. Nah, yang di bawah itu dan di atas itu tidak kita masukkan kategori misalnya untuk yang nanti spesifik berdasarkan umur ya. Jadi masa reproduksi itu atau childbearing age itu atau masa subur itu di kategori usia 15 sampai 49 tahun. Nah, tapi tidak tahu ya kalau dia belum menopause gitu apakah masih memungkinkan untuk hamil, dan itu sebenarnya dimungkinkan saja karena kan teknologi itu sudah sangat membantu juga ya. Banyak yang wanita yang melahirkan atau baru mulai hamil itu di atas usia 40 ya, sepanjang dia belum menopause. Kemudian ada bantuan teknologi gitu ya untuk meningkatkan kesuburan dan lain-lain. Nah, tapi ini secara umum ya, masa reproduksi itu atau masa subur itu adalah sekitar usia 15 sampai 49 tahun. Jadi nanti hati-hati ketika menghitung ya, berapa sih angka kelahiran berdasarkan spesifik umur misalnya. Kalau kasar itu kita nggak lihat usianya berapa, itu kita dijadikan penyebut ya sebagai pembagi. Tapi ketika kita sudah spesifik berdasarkan usia, nah itu hanya di masa subur saja yang kita inikan. Nah itu ya, jadi adalah masa seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapatkan haid pertama dan pada saat berhenti haid ya atau menopause. Nah itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ukuran fertilitas ya. Ukuran fertilitas. Apa itu ukuran fertilitas? Ini adalah parameter-parameter kita mengukur fertilitas. Nah, pada dasarnya sama dengan mortalitas ya. Angka fertilitas itu diukur
berdasarkan pembagian jumlah kelahiran dengan penduduk yang menanggung resiko melahirkan atau exposed to risk. Siapa penduduk yang menanggung resiko melahirkan? Nah, itu adalah perempuan yang berada pada masa usia subur, ya kan? Jadi angka fertilitas itu sebenarnya diukur berdasarkan pembagian jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk yang menanggung resiko melahirkan. Tapi kalau misalnya crude birth rate ya gitu ya, angka kelahiran kasar, nah itu sebenarnya lebih pukul rata aja ya semuanya. Nah, ini ada beberapa persoalan ya, beberapa persoalan yang terkait dengan pengukuran. Jadi pengukuran fertilitas itu lebih kompleks daripada pengukuran mortalitas. Kenapa? Kenapa? Ya, karena seorang wanita hanya meninggal 1 kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Nah, ini jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksi atau selama masa subur tadi ya, atau childbearing age tadi, itu disebut dengan apa? TFR ya, total fertility rate. Nah, di Indonesia itu total fertility rate-nya itu masih bervariasi. Kalau di Jawa, di Pulau Jawa, itu rata-rata sih sudah di bawah rata-rata nasional ya, 2, sekian, 2,3 atau 2,1 gitu ya. Nah, nanti kita lihat di hasil yang sensus penduduk terbaru 2020. Tapi di beberapa daerah itu masih tinggi. Nah, di Indonesia itu daerah yang TFR-nya tinggi itu salah satunya adalah di Nusa Tenggara Timur misalnya ya, masih 4, sekian. Nah, apa yang menyebabkan misalnya total fertility rate tinggi? Nah, itu bisa di banyak aspek ya yang mempengaruhi budaya, agama, dan segala macam. Nah, tidak semua wanita mengalami resiko melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak menikah misalnya ya, atau mungkin posisinya sudah tidak mempunyai pasangan atau bercerai. Nah, angka fertilitas itu menunjukkan 2 pilihan jangka waktu. Jangka pendek itu 1 tahun dan jangka panjang jumlah kelahiran selama masa reproduksi. Ya. Nah, kelahiran hanya diukur berdasarkan fertilitas wanita. Jarang yang memperhitungkan fertilitas laki-laki. Mungkin enggak lah ya. Ya, walaupun sebenarnya itu bisa menjadi salah satu aspek yang sebenarnya juga bisa menjadi yang mempengaruhi. Tapi kalau kemudian ada yang sebenarnya dia laki-laki tapi kemudian mengaku hamil, ada nggak yang begitu? Kalau baca berita pasti tahu tuh. Ada atau tidak? Taruna Bu, izin Bu. Berarti tahu ya. Tapi nggak tahu tuh benar atau enggaknya ya. Belum. Ya karena kan Katanya sudah kontrak apa sih malam tuh? Hah? Sudah gitu. Barunya udah keguguran Bu. Oh. Gitu ya. Ya karena kehamilan itu kan kehamilan benar atau kehamilan palsu gitu ya. Nah, itu kan macam-macam. Perempuan aja bisa mengalami kehamilan palsu ya kan. Seperti kesannya seperti hamil tapi sebenarnya karena di luar uterin bisa juga ya. Nah, seperti itu. Ini kok nggak mau ya. Nah, kemudian ada 2 macam pengukuran fertilitas. Jadi memperhatikan perbedaan ya antara kematian dan kelahiran, maka memungkinkan untuk melaksanakan 2 macam pengukuran fertilitas. Pertama, itu pengukuran fertilitas tahunan. Yang tadi ya, yang jangka pendek. Kemudian ada pengukuran fertilitas kumulatif. Nah, kumulatif itu diakumulasi ya jumlah. Nah, kalau yang tahunan ini mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tertentu tersebut. Ya. Sementara pengukuran fertilitas kumulatif mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga mengakhiri batas usia subur. Jadi sampai usia suburnya.
itu di akumulatif ya. Sebenarnya itu di total fertility rate itu harusnya. Nah, kemudian pengukuran fertilitas tahunan itu antara lain ini ya, ada tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Jadi ini kasar. Ada tingkat fertilitas umum atau general fertility rate. Ya. Kemudian ada tingkat fertilitas menurut umur atau age specific fertility births. Jadi ya ini yang saya sebutkan tadi ya, yang kita hanya ukur itu age spesifiknya itu hanya di masa reproduksi 15 sampai 49. Nah, itu kalau kita kategorikan ada 7 kategori ya. Jadi 15 sampai, kan dia setiap 5 tahunan ya, 15 ya. Jadi hanya sampai di atas 49 kita nggak akan hitung, di bawah 15 juga kita nggak akan hitung. Kemudian tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran atau birth order specific fertility rates ya. Jadi bisa saja seorang wanita tuh sebenarnya punya potensi punya anak banyak gitu ya. Tapi kemudian bisa saja di urutan ketiga dia sudah membatasi, misalnya mengikuti KB ya, mengikuti keluarga berencana misalnya ya. Ketika anak pertama, anak kedua, nah itu masih ini. Tapi kemudian di anak ketiga, nah itu jadi birth order specific fertility births. Jadi tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran ya. Jadi urutan pertama dan kedua itu bisa saja dia tinggi, tapi kemudian di ketiga itu sudah mulai menurun karena ada keinginan ya, tidak hanya fokus pada kuantitas tapi juga quality atau kualitas. Jadi bagaimana ingin memberikan kualitas yang terbaik pada kehidupan anak gitu ya. Nah, itu kemudian dilakukan pembatasan ya. Menjarangkan kelahiran dan juga membatasi kelahiran. Nah, kemudian ini untuk tingkat fertilitas itu ya. Bukan fertilitas tapi tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Nah, ini didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran pada 1 tahun tertentu tiap 1000 penduduk. Nah, ini tiap 1000 penduduk ya. Jadi ini kasar banget ya sebenarnya karena semua. Padahal kan sebenarnya kalau harusnya kita ini kan per tadi ya yang hanya punya potensi resiko melahirkan kan. Tapi ini kalau yang kasar ini kita pukul rata aja. Jadi semua pembaginya itu, ya ini kan dia CBR, crude birth rate ini. Nah itu B, jumlah kelahiran pada tahun tertentu dibagi dengan PM penduduk pada pertengahan tahun ya, dikali konstanta. Nah konstanta ini 1000 karena kan ini tiap 1000 penduduk ya. Jadi ini rumusnya sederhana sekali dan itu mungkin mendapatkan datanya juga mudah ya. Dari data misalnya BPS pun kita bisa melakukan pengukuran CBR ini. Kemudian tingkat fertilitas umum atau general fertility rate JFR ya. Nah ini tingkat fertilitas umum ini adalah perbandingan antara jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk perempuan usia subur. Nah ini pembaginya ini sudah mengerucut ya pada tadi ya penduduk yang memang mempunyai resiko melahirkan. Nah penyebutnya tidak menggunakan jumlah penduduk pertengahan tahun tapi jumlah penduduk perempuan pertengahan tahun umur 15 sampai 49. Jadi yang masuk kategori childbearing age tadi ya, yang masa subur. Nah tingkat fertilitas umum atau JFR atau General Fertility Rate ini, nah ini rumusnya ya. Jadi faktor pembaginya ini sudah lebih spesifik ya. Jadi JFR, aduh ini kekecilan nih ya. Tingkat fertilitas umum atau General Fertility Rate. Nah B-nya itu jumlah kelahiran ya. Kemudian PF ini adalah populasi penduduk perempuan yang berusia 15 sampai 49 tahun. Jadi jumlah penduduk perempuan umur pada pertengahan tahun ya.
Kemudian tingkat fertilitas menurut umur. Nah, X spesifik tadi ya. Jadi ini merupakan perbandingan jumlah kelahiran bayi pada umur tertentu ya, dengan jumlah perempuan dengan kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun. Jadi kelompok umur misalnya 15 sampai 19, 20 sampai 24, misalnya 25 sampai 29. Kemudian 30 sampai 34. Nah, kemudian 35 sampai dengan 39 ya. Kemudian 40 sampai dengan 44, nah 45 sampai dengan 49. Nah, selesai sampai situ ya. Jadi itu tingkatan itu sekitar ada 7 ya, ada 7 kelompok umur ya yang bisa kita hitung. Jadi berapa aja tadi kelompok ininya? Ya, jadi ini ya ASFRI. Nah, I-nya ini tergantung kelompok umur yang mana. Ya, jadi kelompok umurnya itu ada tadi berapa? 15 sampai 19 gitu ya. Kemudian 20 sampai 24. Kemudian ada 25 sampai 29. Kemudian berapa lagi? 30 sampai 34. Ini 5 tahunan ya. 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49. Jadi kalau kita hitung ada berapa? 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 kelompok umur. Nah, spesifik nanti kita mau kelompok umur yang mana? Jadi ini BI-nya ini adalah jumlah kelahiran bayi kelompok umur ke I, jadi kelompok umur yang wanitanya yang melahirkan ini, misalnya ya. Kemudian PF ini adalah jumlah perempuan kelompok umur pada pertengahan tahun. Nah, ini kelompok. Nah, jadi berapa jumlah kelahiran yang dilahirkan oleh kelompok umur wanita 15 sampai 19 misalnya ya. Kemudian berapa bayi yang dilahirkan. Nah, ini itu jadi pembilangnya bayi yang dilahirkan, penyebutnya adalah wanita yang melahirkan pada kelompok umur tertentu. Nah, ini hasil dikalikan 1000 ya. Jadi ASF ini adalah X specific fertility rates ya. Jadi saya hapus dulu. Jadi ada 7 ya yang kita spesifiknya. Di bawah dari 15 kita nggak akan hitung karena dianggap dia belum bisa melahirkan, dia belum. Tadi kan mulai dari haid pertama ya sampai dengan terakhir atau menopause. Nah, ini contoh tabel ASFR pada berbagai kelompok umur. Nah, ini 10-14 ini nggak masuk ya. Nah, ini keliru nih. Ini ada di modul sih, tapi ini tidak dianggap ya 10-14. Karena yang tadi masa subur itu adalah 15 sampai dengan 49. Jadi kalau nanti rumusnya pakai sigma, I-nya itu sampai dengan N, N-nya itu adalah 7 ya. Nah, ini jumlah wanitanya misalnya ya, ini jumlah anak yang dilahirkan. Nah, ASFR ini adalah jumlah anak yang dilahirkan dibagi dengan jumlah wanita dikali 1000 ya. Jadi dari mana angka 1,1 ini? Nah, jadi angka 1,1 ini dari mana? Dari mana tadi nilainya? Kan rumusnya tadi Jumbo menyampaikan jumlah anak lahir dibagi jumlah wanita dikali 1000. Oke, jadi kalau di sini ini berarti 9, 7,
9,773 dibagi 88,7 ya, 000 dikali. dikali 1000. Oke. Jadi hasilnya 1,1 ya. 1,1. Ya, jadi di sini 9 juta ya, 773.000 dibagi 8.817.000 ya. Jadi hasilnya 1,1. Kemudian kalau yang di sini berarti nah ini yang menjadi BI-nya. Nah, ini yang menjadi ya PFI-nya tadi ya. Jadi ini dibagi ini dikali 1000. Jadi nilai hasilnya 52,4. Bisa dipahami ya? Tapi ini yang pertama kan kita nggak boleh hitung ya. Ini dianggap enggak ya? Ini enggak. Kenapa enggak? Ini enggak. Usia 10-14 tidak kita ikutkan karena apa? Karena dia tidak termasuk kategori kelompok usia subur ya. Yang usia subur itu 15 sampai jadi ini 15 sampai 49 dan itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kelompok putri yang sekarang peserta mata kuliah pengantar ilmu kependudukan itu masuk di usia yang mana? Di kelompok 2 ya? Atau di kelompok 1? Halo? Di kelompok mana yang putri? Ini ya? Kelompok 1 ya? Masih 19 tahun usianya? Atau ada yang sudah 20 tahun? Kalau muda belum ya? Masih 19 tahun ya? Atau 18 tahun? 18 sampai 19 tahun. Oke, berarti masih masuk di kategori pertama yang 15 sampai 19. Ternyata cukup tinggi loh di sini ya ASFR-nya ya. Jadi mungkin kalau yang di desa-desa itu sudah pada nikah ya. Sudah pada nikah. Ini buktinya nilainya lumayan ya. Nilai ASFR-nya pada kategori ini lumayan. Tapi sebenarnya yang paling tinggi itu di kelompok ini ya. Usia berarti di usia 20, 24, 25 sampai 29. Ya, dulu saya menikah di sini nih, di usia yang ketiga ini. Nah, saya melahirkan pertama itu di sini, di kelompok yang ini. Ya, jadi dianggap ya memang pada umumnya ya wanita di Indonesia itu terutama yang mungkin yang di perkotaan. Tapi kalau di pedesaan itu masih banyak ya. Yang walaupun kalau kita lihat di undang-undang perkawinan yang di undang-undang perkawinan itu usia berapa sih minimal bisa dicatatkan secara ini, berapa usia minimal untuk melaksanakan pernikahan perkawinan yang dicatat di negara, yang bisa dicatat oleh negara, berapa usianya? Sudah tahu? Halo? Ini saya hapus. Nanti dicek ya usia berapa. Kan mengalami kenaikan lagi kan. Usia 21 kah untuk perempuan atau untuk laki-laki? 19 ya untuk perempuan ya. Sebenarnya sudah boleh menikah, sudah bisa menikah. Itu nanti dilihat ya. Aturan yang terbaru. Oke, itu jadi contoh tadi menghitung kalau yang CBR tuh mudah kan ya, tinggal jumlah kelahiran per total penduduk dikali 1000. Nah, ini tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran. Nah, ini menurut urutan kelahiran ya. Urutan kelahiran tuh anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Nah, itu kita catat hanya bayi yang lahir sebagai anak pertama kalau kita mau urutan pertama ya. Kemudian kita ini kan mungkin di urutan pertama itu bisa jadi lebih tinggi ya karena
itu anak yang diharapkan ya pada pasangan yang baru menikah, termasuk anak kedua. Walaupun sekarang sudah banyak juga yang ingin punya anak satu aja misalnya gitu ya, karena ini berarti urutan kedua jadi dia sudah lebih rendah ininya ya, tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran. Apalagi anak ketiga, tapi banyak juga yang sampai 5 anaknya ada juga gitu ya. Nah, jadi tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran, birth order. Order itu urutan ya. Specific fertility rate atau BOSFR ya. Nah, ini adalah tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran, merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran urutan ke I. Jadi urutan pertama atau urutan kedua, mungkin kalau sudah sampai urutan kelima aja, kalau sekarang orang sudah mulai bikin heran gitu ya. Wow, anaknya 5 gitu ya. Jadi kayaknya waduh, seberapa repot gitu ya. Jadi kalau beda dengan orang tua zaman dulu, walaupun anaknya banyak, itu nggak mengalami kerepotan gitu ya. Beda dengan orang tua sekarang itu kayaknya kalau lebih dari 2 aja tuh orang sudah heran ya, sudah. Nah, ini kelahiran urutan ke I dengan jumlah perempuan umur 15 sampai 49 dikalikan dengan konstanta. Konstantanya sama ya, 1000. Nah, ukuran ini sangat penting untuk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu negara. Nah, kemungkinan seorang istri untuk menambah kelahiran itu tergantung pada jumlah anak yang telah dilahirkan. Seorang istri mungkin menggunakan kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu, misalnya 2. Tapi bisa juga karena faktor budaya gitu ya, bahwa misalnya di dalam satu etnis tertentu itu jumlah anak laki-laki harus ada misalnya ya. Sementara kalau belum punya anak laki-laki ya terus ditambah gitu ya kelahirannya. Nah, jadi itu sangat tergantung. Jadi sangat tergantung, banyak aspek yang bisa mempengaruhi. Dan juga umur anak yang masih hidup. Jadi kalau umurnya masih kecil biasanya akan ditambah dulu ya. Nah, tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran dapat ditulis dengan rumus ini. Jadi BOSFR itu adalah BUI ya, jumlah kelahiran urutan ke I. Jadi misalnya jumlah kelahiran urutan pertama. Nah, pada tahun itu berapa sih yang melahirkan anak pertama gitu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah perempuan umur 15 sampai 49 pada pertengahan tahun. Jadi di bulan Juni itu ada berapa perempuan yang berusia 15 sampai 49. Kita nggak bisa hitung di bulan sebelumnya karena ini pertengahan tahun ya. Jadi kalaupun kita menghitung di akhir tahun, tapi kita ini kan yang di pertengahan tahun ya. Jadi itu yang dianggap rata-rata ya. Jadi kalau sebelumnya kan masih berkurang, kalau setelahnya ada pertambahan. Jadi di tengah-tengah, di nilai tengah lah ya, di pertengahan tahun. Jadi itu akan dihitung jumlah anak yang lahir, anak pertama itu berapa. Nah, itu berarti urutan ke-1 dibagi dengan jumlah. Kemudian yang urutan kedua itu ada jumlah perempuan yang melahirkan anak kedua. Di pertengahan tahun itu ada berapa. Itu kemudian itu yang dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi tergantung kita mau menghitung anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya ya. Jadi itu kita harus ada data kelahiran anak keberapa. Jadi biasanya makanya di dalam form itu kan akan disebutkan ini anak keberapa, apa jenis kelaminnya misalnya ya. Nah, kemudian penjumlahan tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran itu menghasilkan tingkat fertilitas umum. Nah ini yang di sini ya. Ini nih sebenarnya penjumlahannya I sama dengan 1 sampai dengan N ya. N ini ya terserah anak urutan keberapa. Nah, ini kalau dijumlahkan tadi ya, jumlah anak kelahiran urutan pertama, kemudian kelahiran urutan kedua, ketiga, kalau dijumlah semuanya itu menjadi JFR. Jadi I ini 1 sampai dengan N. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya.
Mungkin kalau jarang sih ya kalau yang punya anak banyak, tapi ada gitu ya. Anak 5 juga ada, tapi umumnya kan anak pertama, kedua, 1, 2 gitu ya. Nah ini JFR ya, General Fertility Rate itu adalah jumlah. Jadi ini BO anak pertama per ini ditambah gitu ya. Jadi sigma ini adalah penjumlahan ya. Penjumlahan. Jadi dijumlahkan. Jadi ini adalah simbol untuk penjumlahan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk latihan itu ada di modul sebenarnya ya. Ada di modul contoh-contohnya untuk menghitung. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas atau ada? Nah, itu tadi adalah contoh parameter ya, ukuran fertilitas untuk yang tahunan. Jadi pengukuran fertilitas yang tahunan. Walaupun kita akan menghitung data di tengah tahun tadi ya. Kecuali yang crude birth rate, yang untuk kasar. Kalau kasar itu ya total seluruh penduduk, namanya juga kasar ya. Ya itu biasanya kalau kita tidak punya data yang spesifik, ya kita hitung yang kasar dulu gitu ya. Walaupun itu sangat kasar ya, tidak ini ya. Nah kemudian ini pengukuran fertilitas kumulatif. Nah pengukuran fertilitas kumulatif ini merupakan pengukuran rata-rata jumlah anak laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada waktu perempuan itu memasuki usia subur hingga melampaui batas reproduksinya. Jadi 15 sampai 49 ya, sampai batas akhir reproduksinya. Nah, yang masuk kategori pengukuran fertilitas kumulatif ada 3. Kalau tadi kan ada 4 ya, yang tahunan. Nah, ini yang pertama adalah total fertility rate. Jadi ini sebenarnya semua anak ya yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya. Nah itu di Indonesia tadi kan masih rata-rata nasional itu 2,3 kalau nggak salah. Tapi yang di Pulau Jawa itu memang di bawah rata-rata nasional. Tapi di luar Pulau Jawa itu masih banyak yang di atas. Nah itu mungkin saja ya. Pertama terkait political will kepala daerah. Karena setelah otonomi daerah diterapkan ya, diundang-undangkan mulai tahun 99 yang di ininya 2001. Nah itu kan kewenangan itu ada di kepala daerah. Jadi sangat tergantung political will kepala daerah karena kita sudah desentralisasi. Tapi ketika era sentralisasi zamannya Orde Baru, Pak Harto dulu tuh beliau bisa memaksa ya. Jadi dimanapun ya harus mengikuti KB ya. Itu anak cukup 2 saja. Nah itu kita masa-masa, kenapa sekarang kita masuk di era bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih besar atau dependensi rasio itu kecil ya, angka ketergantungan kecil, usia produktif besar itu karena keberhasilan KB di masa lalu. Ya. Jadi kalau kita lihat piramida penduduk kita, nah itu bentuknya seperti yang Anda gambarkan ya melalui tugas. Nah itu kan bentuknya seperti apa? Stasioner, ekspansif atau bagaimana? Jadi usia produktif itu lebih menggelembung ya. Usia-usia produktif itu ya 15 tahun ke atas itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Sampai dengan usia produktif itu kan sampai dengan berapa? 64 atau berapa? Nah, jadi dianggap usia kerja itu lebih tinggi ya dibandingkan usia non produktif. Usia non produktif itu kan 65 tahun ke atas atau 15 tahun ke bawah misalnya ya, belum bekerja, belum ini. Jadi masih yang mungkin yang di bawah masih bayi, balita, masih sekolah gitu ya. Kalau ini yang sudah pensiun, yang sudah tidak bekerja lagi ya. Kemudian ada gross reproduction rate. Kalau gross itu biasanya masih kasar ya. Tapi kalau net reproduction rate, nah itu yang sudah lebih ini lagi.
ini tingkat total fertilitas total atau total fertility rate. Jadi ini tingkat fertilitas total menggambarkan riwayat fertilitas dari sejumlah perempuan selama masa reproduksinya. Hal ini sesuai dengan riwayat kematian dari tabel kematian penampang atau cross sectional life table. Jumlah kelahiran hidup laki-laki perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Kemudian tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu ya. Nah ini jadi sebenarnya tinggal dijumlahkan ya. Nah ini N yang di sini ini maksimalnya 7 ya. Karena tadi kan di masa seperti yang saya gambarkan tadi kan ada mulai dari usia 15 sampai 49 itu kalau dikategorikan setiap kategori itu 5 tahunan itu ada 7. Nah itu tinggal dijumlahkan 1 di sini, N-nya di sini sama dengan 7. Nah ini makanya di sini 7 ya. Jadi N-nya di sini langsung ditulis 7 juga nggak masalah sebenarnya. Nah, ASFR ini apa tadi? Age specific fertility rate ya. Jadi spesifik berdasarkan umur. Jadi dalam praktek tingkat fertilitas total itu dikerjakan dengan menjumlahkan tingkat fertilitas perempuan menurut umur. Apabila umur tersebut berjenjang 5 tahunan dengan asumsi bahwa tingkat fertilitas menurut umur tidak tunggal sama dengan rata-rata tingkat fertilitas kelompok umur 5 tahunan, maka rumus dari tingkat fertilitas total itu adalah sebagai berikut. Jadi penjumlahan aja ya dari tiap-tiap yang spesifik tadi. Tinggal dijumlahin mulai dari yang tadi ya 15 sampai 19, kemudian 20 sampai 24. Nah, ini tinggal dijumlah. Ini dihitung, kemudian ini dihitung dan seterusnya dan dijumlahin ya. Nah, ini ASFR masing-masing dihitung, kemudian dijumlahkan itu menjadi total fertility rate. Jadi tingkat fertilitas menurut umur ke I yang berjenjang 5 tahun tadi ya. Nah ini kemudian gross. Gross ini saya hapus dulu. Gross reproduction rate itu adalah jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan. Jadi yang gross itu bayi perempuan ya. Sepanjang masa reproduksinya dengan catatan tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Jadi seperti tingkat fertilitas total. Nah, perhitungan gross ini sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan total fertility rate ya. Tapi ini ada faktor pengalinya. Nah, di sini ada faktor pengalinya. Faktor pengalinya adalah 5 ya. Nah ini hampir sama dengan fertility rate, tapi ini ada angka 5 ya. Jadi hampir sama, tapi ada angka 5-nya itu gross ya. Kemudian yang terakhir dari angka fertilitas kumulatif ya. Net reproduction rate. Nah, ini ada faktor pengali lagi ya, yang dari gross tadi. Kemudian tadi ada pengali. Jadi di sini LX dan LO tadi ya. LX diambil dari tabel kematian yang diasumsikan berlaku pada penduduk yang NRR-nya ditaksir. Jadi diambil itu dari tabel kematian sebenarnya ya. Jadi net reproduction rate, jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah kohor, hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan itu sebelum mengakhiri masa reproduksinya.
Misalnya sebuah kohor yang terdiri dari 1000 bayi. Jadi kohor itu hampir kelompok ya, yang lahir pada waktu yang hampir bersamaan biasanya. Nah, beberapa dari perempuan tersebut mempunyai kesempatan melahirkan hingga umur 20. Sebagian hingga umur 30. Dan sebagian, nah ini ada nanti kaitannya kan juga dengan angka kematian ibu ya. Umur 40 dan seterusnya. Dan hanya sebagian dapat melewati usia 50 tahun, usia reproduksi. Ya biasanya jarang sih kalau udah usia 50 tuh ya. Tapi kadang-kadang di desa-desa itu masih sepanjang dia masih menopause ya. Nah jadi dari kohor tersebut dihitung jumlah perempuan-perempuan yang dapat bertahan hidup pada umur tertentu dengan mengalikannya dengan kemungkinan hidup dari waktu lahir hingga mencapai umur tersebut. Nah, dalam prakteknya perhitungan dapat didekati dengan rumus. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan. Oke, nanti sebagian contohnya mungkin setelah UTS ya, kita akan juga bahas ya. Tapi beberapa yang mungkin tadi angka-angkanya mudah, nah itu bisa saja nanti di UTS ditanyakan ya. Nah, kemudian berikutnya ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah, ini tadi yang NRR ini juga disebut sebagai indeks replacement. Indeks replacement ini adalah bayi perempuan yang kemungkinan menggantikan ibunya. Kenapa yang dihitung itu adalah bayi perempuan? Karena bayi perempuan ini menjadi cikal bakal ya, yang nanti juga akan melahirkan gitu ya. Jadi kalau banyak kelahiran anak perempuan, nah itu potensinya nanti untuk melahirkan juga menjadi besar gitu ya. Tapi kalau lebih banyak bayi laki-laki, nah itu akan berbeda gitu ya. Nah ini menggantikan ibunya bila mana ia dapat bertahan hidup. Paling tidak mencapai umur ibunya pada saat dilahirkan gitu ya. Jadi yang memang akan berpotensi. Makanya net ini diinikannya pada bayi perempuan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Apa saja sih yang mempengaruhi fertilitas itu? Nah, secara umum itu ada, pertama itu adalah anggapan kepercayaan yang dianut masyarakat. Ya. Banyak anak, banyak rezeki misalnya. Wah, ini kalau banyak anak, banyak rezeki nggak boleh ditolak itu kelahiran ya. Nah, kemudian juga terkait dengan gender. Ini termasuk budayanya patriarki atau maternalia. Jadi itu sangat tergantung ya. Jadi kalau belum dapat anak dengan gender tertentu, nah itu belum berhenti misalnya ya. Jadi harus. Jadi nah itu juga akan menjadi ini mempengaruhi ya. Nah, dilihat dari pendekatan sosial ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas itu, kalau menurut pemikiran Davis and Blake, ini adalah pakar demografi ya, pada tahun 56, terdapat faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dan itu masing-masing punya variabel antara. Di mana perempuan dan masyarakat tinggal, itu mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas. Jadi tergantung faktor sosial, ekonomi, dan budaya di mana perempuan dan masyarakat tinggal ya. Contoh misalnya tingkat pendidikan, penghasilan, gender, dan lain-lain. Sementara menurut Friedman, nah ini pakar demografi yang lain, ini pada tahun 75 ya, kalau nggak salah. Nah menurut dia, faktor sosial, ekonomi, budaya mempunyai hubungan erat dengan norma sosial di dalam masyarakat. Adat istiadat, kemudian tingkat kemajuan perempuan dan masyarakatnya. Jadi kalau tingkat ya tadi ya pemberdayaan perempuannya sudah lebih baik, mungkin akan berbeda ya. Ketika perempuan ya pelibatannya di dalam pembangunan, pemberdayaan hampir di semua sektor pembangunan itu benar-benar ini, itu biasanya dia akan berbeda ya. Selain tingkat kesadaran, mungkin juga akan membatasi jumlah kelahiran. Karena tadi kan harus membagi waktu, harus berperan ganda, misalnya dan sebagainya. Nah ini satu model bagi analisis sosiologis ya dari tingkat fertilitas ini menurut Friedman. Jadi, nah ini kita lihat ya rates
mortalitas, dan di sini ada fertilitas. Ya. Nah, ternyata di sini fertilitas ini dipengaruhi oleh ini tadi ya. Di sini ada faktor lingkungan, struktur sosial ekonomi, dan di sini juga ada program KB ya. Kemudian ada norma mengenai besar keluarga. Norma apa yang dianut ya? Norma-norma gitu ya, atau aturan-aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dianut oleh masyarakat atau di dalam suatu keluarga gitu ya. Kemudian norma mengenai variabel antara. Nah, apa saja yang menjadi variabel antara? Nah, itu ya di faktor sosial apa, di faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kita lihat dari pendekatan ekonomi ya. Pada tingkat makro, fertilitas itu dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan modernisasi. Jadi fertilitas itu jadi pertumbuhan ekonominya gimana gitu ya. Kemudian kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, kesempatan kerja juga tinggi. Nah, itu mungkin banyak baik laki-laki dan perempuan, nah itu lebih berdaya ya, lebih terserap di sektor pekerjaan. Dan mungkin itu akan membatasi kelahiran gitu ya. Kemudian urbanisasi juga. Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk ya dari desa ke kota dan modernisasi. Nah, ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Ketika sudah lebih modern gitu ya, ketika pertumbuhan ekonomi bagus juga mungkin pendidikan kita juga akan bagus. Banyak perempuan-perempuan ya yang menjadi kunci kan tadi ya di dalam fertilitas, terutama di NRF tadi ya, karena dialah yang akan menggantikan gitu ya, yang melahirkan ibunya tadi. Nah, pada tingkat mikro, fertilitas itu dipengaruhi oleh keputusan pasangan suami istri dalam hal jumlah anak. Nah, ini di tingkat mikro nih keluarga ya, di tingkat keluarga. Nah, menurut pemikiran Leibenstein, anak dilihat dari dua sisi ya, manfaat, kegunaan, dan biaya untuk merawat anak. Mungkin pada golongan ekonomi lemah, anak itu bisa menjadi investasi ya, membantu keluarga mencari nafkah gitu ya. Mungkin saja anak menjadi lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang kita melihat loh ekonominya sudah pas-pasan, tapi kenapa anaknya juga banyak ya gitu ya. Nah, mungkin kalau kita yang berpikir gini, waduh apa nggak repot membiayai segala macam. Tapi di situ ternyata anak itu menjadi aset buat mereka membantu mencari nafkah ya. Nah, mungkin kalau di kelompok yang ini akan memikirkan justru biaya perawatan anak gitu kan. Nah, menurut pemikiran Becker, anak itu dianggap sebagai barang konsumsi tahan lama, akan memberikan kepuasan atau manfaat. Nah, ini ada pilihan antara kualitas dan kuantitas anak. Kapan seorang keluarga justru lebih memikirkan pada kuantitas, dan kapan juga lebih kepada aspek kualitas anak gitu ya yang lebih dipikirkan. Nah, ini menurut Kingsley tadi ya, ini menurut Kingsley, Davis, dan Judith Black tadi, yang Davis and Black tadi, yang ada variabel-variabel antara yang kemudian dikembangkan juga oleh Friedman. Nah, faktor sosial ekonomi budaya mempengaruhi fertilitas melalui faktor yang langsung atau kaitannya ketiga tahap reproduksi. Pertama, tahap intercourse ya. Nah, ini terkait dengan hubungan seksual misalnya. Kemudian conception, pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, ini mungkin kaitannya dengan natalitas tadi ya. Jadi terkait dengan aspek reproduksi. Dan yang ketiga, gestation atau kehamilan. Nah, faktor-faktor yang mempunyai kaitan antara ketiga variabel tersebut itu disebut variabel antara. Nah, ini adalah faktor-faktornya ya. Nah, di intercourse itu ada 6 variabel. Nah, 6 variabel inilah yang akan mempengaruhi tadi fertilitas. Kemudian di conception itu ada 3 variabel. Nah, ini termasuk di dalamnya ada fekunditas dan infekunditas. Pemakaian kontrasepsi juga. Ada juga fekunditas atau infekunditas yang ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja ya.
Jadi fekunditas. Jadi kalau yang tidak disengaja, kalau yang disengaja itu ya mungkin kaitannya dengan penggunaan KB gitu ya, alat kontrasepsi dan lain-lain. Kemudian ada 2 variabel yang mempengaruhi gestation atau kehamilan ya. Mortalitas janin karena hal-hal yang tidak disengaja seperti tadi ya, keguguran dan lain-lain ya. Kemudian mortalitas janin karena hal yang disengaja, misalnya abortus tadi ya. Nah, abortus itu bisa karena alasan medis, bisa juga karena tidak alasan medis. Nah, itu tadi variabel-variabel antara. Oke, sampai di sini ya. Sampai di sini materi untuk fertilitas. Nah, ada pertanyaan nggak? Thank you for joining today class. See you next week. Next week ini kan kita sudah UTS ya. Jadi see you after midterm test ya. Jadi setelah ujian tengah semester. Oke. Silakan. Izin Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Izin Bu, terkait dengan angka kelahiran yang dimana akhir-akhir ini di bawah umur 14 tahun, juga ada kasus yang ditemui ada jumlah terdapat angka kelahiran. Apakah dalam perhitungannya kasus-kasus tersebut masuk di yang tak terduga ataupun rumus-rumus apa untuk yang terkait dengan kejadian di bawah umur yang sesuai di ketentuannya Bu? Iya ya, ada juga ya. Nah sebenarnya kalau di perhitungan itu harusnya yang di usia subur. Nah umur 14 tahun tapi dia sudah melahirkan, ada ya. Tapi itu kan langka ya. Ya Bu. Karena ya tapi seiring ini kan sekarang usia menstruasi itu semakin cepat ya. Karena perkembangan teknologi juga ya. Karena perkembangan makanan ya. Makanan-makanan sekarang itu kan banyak juga yang di ini dengan apa ya, kayak tumbuh-tumbuhan itu ada juga dia diberikan enzim-enzim tertentu, dan itu sebenarnya kalau kita makan juga akan bisa saja mempengaruhi tingkat kesuburan wanita. Tapi mungkin itu termasuk jarang ya di bawah 14 tahun, karena biasanya menstruasi itu umur berapa? Ada yang 12 tahun menstruasi, bisa jadi ya karena anaknya bongsor gitu kan. Karena anaknya bongsor, tapi itu memang jumlahnya nggak banyak. Tapi bisa saja nanti dimasukkan ke kelompok yang paling bawah tadi ya. Karena dianggap dia sudah menikah kan, sudah menikah ya. Ini kan yang kita hitung ya, misalnya dia sudah menikah dan bayinya sudah ini. Tapi umumnya yang masuk pada usia apa tadi, yang usia subur itu adalah usia 15 sampai dengan 49. Tapi mungkin saja sebenarnya ada yang usia di atas 49 pun mungkin masih melahirkan gitu kan? Bisa saja kan? Nah itu dimasukkan ke yang terakhir. Masukkan yang terakhir. Tapi sebenarnya paling umum itu adalah ini, karena kadang-kadang bayi yang dilahirkan pun ya itu belum kadang-kadang juga tidak berusia panjang gitu ya, kalau dia dilahirkan oleh yang belum secara apa ya, fisiologis itu belum matang gitu kan. Jadi sel telur yang diinikan juga kadang-kadang keguguran gitu ya. Jadi kalau usia-usia yang misalnya jangankan lampu merah lah ya, usia-usia di atas 35 pun sebenarnya sudah rawan ya untuk melahirkan, apalagi yang di usia 50 gitu ya. Bumi resti Bu. Iya, jadi resiko tinggi gitu ya. Tapi yang umumnya itu ya di usia 15 sampai 49. Tapi mungkin saja terjadi yang tadi, mungkin anaknya bongsor atau apa, jadi usia berapapun dia sudah bisa hamil misalnya ya. Tapi kalau makanya secara negara pun sekarang kan ada pembatasan umur ya untuk menikah juga. 19 tahun. Iya, dibatasi.
Tapi ini sekarang ini sudah bisa nih menikah nih yang muda putri nih. Tapi ada lagi pembatasan selain pembatasan pada aturan dari negara melalui pendidikan, ya kan? Dilarang menikah selama masa pendidikan. Nah itu kan juga sudah ada pembatasan sebenarnya, ya kan? Nggak boleh menikah. Tapi kalau di perguruan tinggi umum kan mungkin saja dia kuliah, tapi dia juga berumah tangga, dia juga punya anak gitu. Tapi khusus di IPDN karena pendidikan kedinasan, nah itu ada pembatasan-pembatasan. Karena pendidikannya kan juga ada fisiknya juga ditempa gitu kan. Jadi itu beresiko banget kalau ada yang menikah gitu kan, kemudian hamil. Ya, seperti itu ya. Siap Bu Jin, Bu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, untuk mengakhiri perkuliahan, kita kuis ya, sekalian siap-siap untuk UTS. Oke. Sudah berapa kali kuis kita ya? 3 kali, Bu. Iya, 3 kali. Nanti yang lagi dipikirkan tuh hadiah buat yang tertinggi. Oke, sekarang terakhir ini ya, sebelum akhir perkuliahan kita kuis sebentar. Joinmyquiz.com. Ininya kodenya 277551. Oke, silakan bergabung. (277.551). Oke, Nurul, Zafira, Vina, Azariska sudah bergabung. Nabila, nah ini putri-putri semua nih, gara-gara mau dihitung tadi nih. Viotama, Febrian. Oke, silakan. Indah Samsudin. Oke, sudah 9 yang bergabung. Kodenya 277551 ya. 277551. Oke, sudah 14 orang. Oke, sudah 28 orang. Masih ada yang dalam proses penggabungan, proses. Oke, 30. Kodenya 277551. Masih ada lagi? Ini sudah 30. Oke, 31. 32, 33. Tepat 9.20 kita mulai. Yang belum bergabung tetap berusaha bergabung ya. Walaupun nanti sudah saya start.
Oke, saya mulai ya. Tapi yang masih berusaha bergabung, silakan tetap terus bergabung. Dicatat kodenya 277551. Saya mulai. Al-Zahrani masih memimpin. Nurul, Carmila, putri-putri nih. Oke, Abdullah nih, mulai ke atas. Fasa. Marvel dengan Jenora, Linda, Samsudin, semangat ya.
Nabila, Panji Adi, Pasha, ayo semangat. Nurul, ada Elvan Zaki. Vina Azariska. Oke, Ricardo nih, Ronda Nuwo menyodok nih ke atas. Ada Zaki juga. Panji, Dio. Sudah selesai ya. Nabila juga sudah selesai. Oke, Kuku Ari nih naik ke atas.
menit lagi ya. Lagi. Oke, selesai. Oke, selamat untuk Kuku, Ilham Fani, dan Nabila Al-Jahra ya. 3 orang yang tertinggi untuk kuis pada pagi hari ini. Oke, terima kasih ya untuk partisipasi kehadiran pada pagi hari ini. Nah, untuk ujian nanti link itu akan saya berikan melalui Google Classroom ya. Jadi dia biasanya siap Bu. Ya, jadi nanti akan ada pengumuman beberapa hari sebelumnya di Google Classroom. Nanti linknya akan aktif sesuai dengan jam ujian ya. Ujiannya mau kayak kuis aja ya. Ada masalah nggak? Nggak kan? Ya, nanti menggunakan Google Form seperti mirip-mirip kuis yang biasa kita kerjakan. Jadi dia linknya akan aktif sesuai dengan jam waktu ujian dan juga akan close sesuai dengan jadwal berakhirnya ujian. Demikian ya. Nah, ini kan karena kita mau lebaran, beberapa hari lagi kita sudah akan lebaran ya. Hari apa lebaran? Hari Kamis atau hari Kamis ya? Hari Kamis. Buat yang merayakan lebaran, saya memohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin selama perkuliahan kemarin, materi-materi sebelum UTS ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan lahir dan batin ya. Walaupun kita belum pernah bertemu muka, tapi paling tidak melalui virtual ini ya mungkin saja ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang baik disengaja atau tidak ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Tetap semangat dan semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa lagi ya setelah